Muhammad Nanang Kosim Asari. Oke, oke, Pak. Halo, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Dari mana jaringan? Dari Lumajang, Pak. Oh, Lumajang. Lumajang ada temennya ya kalau di kelas ini ya? Iya ada. Ada. Ada 5 apa berapa gitu. Ya, jenengan sudah PNS, P3K atau belum? Alhamdulillah belum, Pak. Oh, belum ya, belum keduanya. Belum Ajar keduanya. di mana Pak? Ngajar di SD Tempeh Lor 2. Negeri atau swasta itu? Ya, si negeri, Pak. Oh, negeri-negeri. Oke, oke, oke. Sudah lama di situ Pak? Sudah 18 tahun, Pak. Wow, keren, keren, keren. Jadi pengabdian tanpa batas ini. Iya, insya Allah. Tapi harus semangat kalau gini, sudah lama ngabdi, PPG-nya harus lebih semangat. Semangat. Supaya nanti lulus Pak ya. Oke, amin. Sudah siap Pak ya? Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, kita mulai ya, santai aja. Yang pertama, saya coba dibantu sebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Pak. Oke. 4 kompetensi itu yang pertama kompetensi kepribadian, kemudian pedagogik, kemudian sosial, yang terakhir profesional, Pak. Oke, bagus. Apa itu profesional Pak? Kompetensi. Profesional itu penguasaan seorang pendidik terhadap materi yang diajarkan, Pak. Ya, intinya itu. Selain itu ada yang bisa dijelaskan? Profesional? Untuk apa, Pak? Ya profesional tadi itu. Profesional itu Menguasai materi adalah apa ya? Dengan menerapkan metode pembelajaran yang terbaru lah. tepat. Yang tepat. Yang terbaru, yang tepat, yang update. Ya. IT harus menguasai juga ya. Insya Allah. Ya. Kalau pedagogik apa Pak? Pedagogi itu kemampuan memahami karakter peserta didik. Merancang. Kalau disederhanakan itu apa? Kalau pedagogik itu intinya apa yang dilakukan? Intinya kemampuan guru merancang bagaimana pembelajaran itu bisa masuk ke siswa gitu, Pak. Oh ya. Jadi guru mampu merancang, mendesain gitu. Okay. Mengelola kelas gitu. Itu dengan siswanya supaya lebih baik gitu kan. Sesuai dengan target ya Pak ya. Ya wes. Boleh. Lanjut ke masalah teori belajar pembelajaran. Coba saya dibantu menyebutkan teori belajar ya. Itu dia sudah banyak baca kemarin. Teori belajar apa aja? Teori belajar itu tidak salah ada 4 gitu, Pak. Ya. Behavioristik, kognitif, konstruktif, humanistik. Ya. Teori kognitif apa? Kognitif itu apa ya? Menggambarkan apa ya? Proses pembelajaran, mengolah informasi, apa ya? Intinya mengutamakan proses belajar daripada hasil gitu, Pak. Nah, ngono lho maksudku. Ya sih mikir. Iya. Nggak usah dipikir. Intinya itu, Pak. Kognitif itu bagus. Mengutamakan proses daripada behavioristik itu apa intinya? Kalau behavior itu tentang perubahan tingkah laku, tingkah laku. Istilahnya ada sejarah intinya ada sederhana. Iya. Perubahan tingkah laku setelah pengalaman belajar gitu, Pak. Udah. Stimulus respon.
ada stimulus dari guru, ada respon dari siswa. Itu biologis. Jadi kata kuncinya stimulus respon itu. Itu Pak ya. Jadi kalau pertanyaan di UP ya gitu itu. Intinya nggak mungkin dengan ditanya pemanjang jawabannya pemanjang nggak bisa tinggal milih ya. Iya Pak. Nah, ini kata kunci itu harus dipahami. Oke. Kemudian saya ingin tanya, materi di SD, KI di SD itu apa aja yang diajarkan? Kalau yang kemarin saya baca untuk yang apa IKM ini yang pertama ada Al-Quran hadis tentang baca terus Al-Quran itu, Ya. kemudian surat Al-Fatihah juga, kemudian rukun Islam, rukun iman, kemudian sejarah Islam, sejarah budaya Islam tentang cerita kisah-kisah Nabi gitu. Kisah Nabi Musa itu kisahnya gimana Pak? Nabi Musa itu kan mengajak kaumnya ya untuk menyembah Allah. Nabi Musa itu hidup pada zaman Raja Namrud, kalau tidak salah ya. Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Fir'aun Pak. Oh, Fir'aun. Ya. Rajanya sampai lupa, apalagi ceritanya. Kalau Ya. Namrud itu Ibrahim kayaknya. Nah, itu tahu. Ya lupa Pak. Terus. Kemudian Nabi Musa itu saat zamannya Nabi Musa itu Raja Fir'aun itu membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan cara ibunya menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Kemudian saat itu ada istrinya Raja Fir'aun itu ya mandi mungkin jadi menemukan itu, akhirnya Nabi Musa itu dibawa ke istana, kemudian dibesarkan di istana. Kemudian setelah dewasa Nabi Musa itu mendapatkan wahyu lah dari Allah untuk mengajak Fir'aun itu untuk menyembah Allah, karena saat itu Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, sehingga dibenarkan oleh Nabi Musa. Kemudian ketika Nabi Musa itu ada masalah, kalau tidak salah itu bertengkar dengan seseorang, kemudian membunuh, sehingga Nabi Musa itu melarikan diri. Nah, saat melarikan diri itu mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian setelah dewasanya nanti kembali ke Raja Fir'aun untuk mengajak Raja Fir'aun itu untuk menyembah Allah. Kemudian dengan pertolongan Allah itu saat dikejar mukjizatnya dulu. Nah, orang-orangnya Fir'aun itu kuat-kuatan mukjizat dengan melemparkan tongkatnya itu kecil-kecil, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya juga yang besar Pak, nanti nyaplok ular kecil-kecilnya Fir'aun Pak. Bagus. Cukup. Ya. Jadi seorang guru itu juga harus bisa jadi membagi cerita yang baik Pak. Karena kuncinya itu, karena anak-anak kita itu butuh figur, butuh public figure. Nah, kita ini mestinya kan harus jadi public figure bagi anak-anak kita, siswa kita. Jangan sampai artis-artis itu yang nanti mengalahkan kita untuk jadi public figure-nya anak-anak. Itu loh Pak ya. Nah, itu prinsip saya itu kan sebenarnya itu. Ya, saya kira cukup dah Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, setelah ini langsung ke Bu Indah aja. Terus Pak. Udah keluar Pak.
di apa itu namanya? Yang tadi yang KKTP dicari ya Bu ya, apa itu K-nya tadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum Pak Nanang. Iya, yang kemarin peer teaching yang pertama, sekarang yang terakhir ya Pak ya. Iya. Baik Pak Muhammad Nanang, dipersilahkan untuk merekam. Oke, siap. Dan sekarang dipersilahkan Pak Nanang untuk mempraktekkan pembelajaran. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang sesuai dengan modul ajar. Monggo. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ini kok santai ya ngajarnya Pak. Waktu peer teaching, waduh. Mungkin karena yang pertama ya, yang ini santai gitu, enak sekali. Oh iya, cuman pas peer teaching itu kok kayak terburu-buru. Iya, mhm mhm mhm. Iya, tapi manusiawi sekali, wajar. Yang pertama itu biasanya, mhm. Oke, Pak, Nanang, itu tadi materinya tentang huruf hijaiyah nggih? Mhm. Apa yang Bapak ketahui tentang huruf hijaiyah? Mhm mhm. Oke. Terus misalkan karena huruf hijaiyah itu ada macam-macam, Pak, ada yang beranggapan 28, 29, 30. Seandainya murid Bapak itu bertanya tentang perbedaan tersebut, bagaimana Pak Nanang menjelaskan pada muridnya? Mhm. Mhm. Oke, siap. Baik, kembali lagi ke modul ajar. Nah, di sana Pak Nanang sudah siapkan modul ajarnya nggih? Mungkin sudah di heeh. Nah, di sana ada TP, Pak. Apa itu TP, Pak? Tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin saya ketahui, bagaimanakah sebuah tujuan pembelajaran itu bisa dikatakan lengkap? Bagaimanakah sebuah tujuan pembelajaran bisa dikatakan lengkap? Ya. Mhm. 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 Bisa dijelaskan? Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebelum TP itu ada yang namanya CP, capaian pembelajaran. Dalam CP itu ada fase dan ada elemen. Nah, mungkin apa yang Bapak ketahui dengan fase dan elemen? Monggo silakan. Mhm. Oke. Itu, gimana? Lanjutkan. Mhm. Mhm. Sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam? Bukan. Ayo, sejarah kebudayaan Islam ya Pak ya. Jadi kalau untuk tingkatan dasar masih pada taraf kebudayaannya saja dulu. Oke, sip. Baik, lumayan lengkap yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya itu tadi tentang fase dan elemen. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan di modul ajar Bapak itu kan ada yang namanya pertanyaan pemantik ya Pak ya. Pertanyaan pemantik. Nah, fungsi dari pertanyaan pemantik ini apa Pak? Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Seberapa penting pertanyaan pemantik itu diberikan menurut Pak Nanang untuk, ke depannya? Seberapa pentingkah itu? Penting banget atau biasa aja, harus ada atau bagaimana?
Mhm. Mhm. Oke, baik. Bagus sekali pemaparannya. Nah, untuk selanjutnya, nah terkait dengan ini tadi Pak Nanang pakai metode apa Pak mengajarnya? Mhm. Pakai discovery learning. Apa yang Bapak ketahui tentang discovery learning? Mhm. Heeh. Oh, ya. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Ya 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 ya. Ya. Mhm mhm mhm. Ya, masuk akal, Pak. Jadi memang konsepnya ke discover itu tadi ya, Pak, ya, membuka sesuatu yang menutupi pengetahuan itu sendiri. Jadi betul sekali kalau anak itu berpikir bahwasanya huruf ba, huruf alif itu sulit untuk dibayangkan, akhirnya mereka membayangkan benda-benda yang sesuai dengan bentuk huruf itu. Oke, sip. Bagus. Baik, Pak kok Pak siapa ini? Kok Pak Sohibul? Oh, Pak Nanang. Pak Sohibulnya ada 2 ini sampai ngeluh saya. Oh iya, ini Pak, untuk kenapa? Oh sudah selesai. Oh pertanyaannya, oh ada ta Pak, masih belum selesai nih, kurang 1. Bentar, apa tadi? Heeh. Nah, di instrumen penilaian itu Pak, di instrumen penilaian itu biasanya saya sering menjelaskan ke teman-teman juga, ke jenengan, instrumen penilaian itu ada beberapa aspek yang harus dicantumkan di dalam modul ajar untuk materi PAI. Nah, jadi harus ada beberapa apa saja itu, Pak? Penilaian. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Kalau keterampilan itu menyangkut kognitif, afektif, atau psikomotor? Psikomotor. Kalau afektif? Mhm. Kalau kognitif? Oke, baik Pak Nanang, alhamdulillah lancar nggih ujiannya, semoga sukses. Ini jauh-jauh lebih baik dari peer teaching kemarin dan luar biasa sekali. Insya Allah baik nilainya. Terima kasih Pak Nanang, sukses selalu. Kita jumpa besok di kegiatan PPL. Alhamdulillah saya masih berada di kelas PAI 5. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih, sami-sami.